Perhatian karena acara pembukaan pada hari ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, yang kami hormati Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Poso, yang kami hormati Pengawas SD Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Tiore, dan Lore Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru pada Kecamatan Lore Utara, Lore Tiore, Lore Timur, dan Lore Tengah, dan yang kami hormati rekan-rekan bidang GTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara sosialisasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan guru di Kecamatan Lore Utara pada hari ini, Rabu 17 Desember 2025, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita membawa berkah, marilah bersama-sama kita tunduk dalam doa. Untuk itu kepada Bapak Pilemon Tunde SPD dengan hormat kami silahkan. Kita pada saat ini kita dahulukan dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya pada kesempatan ini memimpin doa secara umat Kristiani. Mari kita berdoa. Dalam kebersamaan kami pada pagi hari ini, Bapa di surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat kekudusan-Mu. Seraya hati kami naik terangkat untuk yang terus kami alami di sepanjang perjalanan hidup ini. Dalam kehadiran kami di tempat ini, Bapa, kami hadir untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk
melaksanakan sosialisasi UKKJ yang dilaksanakan di daerah di tempat kami di sini. Kiranya apa yang akan disampaikan sebentar ini Bapak tidak lalu dengan sia-sia dalam kehidupan dan tugas tanggung jawab kami, tapi senantiasa menjadi bekal kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di unit kami masing-masing yang penuh dengan semangat. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kemampuan kepada kami untuk senantiasa memahami materi yang akan disampaikan sebentar ini. Kami datang kepadamu memohon, kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan, kemampuan, kesehatan tubuh kepadanya, sehingga semangat yang baru senantiasa menjadi milik bagian seorang hamba-Mu sebagai tugas tanggung jawab yang begitu berat di daerah kami di tempat ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara rekan-rekan kami yang sementara dalam perjalanan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat. Dan kami boleh mengikuti semua materi pada saat ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan, sehingga kami hadir di tempat ini, kami tidak hadir dengan sia-sia. Haleluya. Amin. Ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh pengawas SD kita pada Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Piore maupun Lore Tengah, dengan hormat kepada Ibu Sarmin Barau SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Poso berkenan hadir. Yang saya hormati Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Poso. Yang sama saya hormati tim rombongan dari dinas yang juga berkenan hadir pada hari ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP se-wilayah Lore bersaudara, bersama Bapak Ibu Guru yang diberi tanggung jawab hari ini hadir untuk kita bersama-sama mengikuti kegiatan di tempat ini hari ini sesuai dengan materi yang tertera di baliho atau spanduk yang ada di depan kita. Dalam rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan tuntunannya kepada kita semua di tempat kita masing-masing, terutama kita diliputi dengan suasana ibadah-ibadah Natal. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tadi malam saya sampai dari Palu jam 8. Sebenarnya saya tidak bisa hadir oleh karena Pak Kabid Pak itu ada dirawat di Rumah Sakit Undata sekarang. Ada anak saya yang jaga di sana. Saya titip dulu beliau karena saya sangat menghargai pertemuan hari ini. Rasanya bagaimana kalau ada orang dinas datang lantas tuan rumah tidak tepakat. Jadi sekali lagi saya menghimbau, mengajak supaya materi hari ini tidak mubazir. Kita ikuti dengan baik. Selama materi disampaikan, janganlah kita keluar masuk, supaya semua itu dapat kita terima dengan baik. Saya cukupkan, terima kasih. Sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso yang pada saat ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, dan sekaligus akan membuka acara kita secara resmi. Kepada Bapak Arianto Papuling Esos dengan hormat disilakan. Yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Koordinator Pengawas Kabupaten yang dalam hal ini sebagai narasumber kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru yang menjadi perwakilan satuan pendidikan. Mohon maaf, yang saya hormati juga Ibu Koordinator Pengawas Kecamatan
Lore Utara, Lore Timur, Lore Teori, dan juga Lore Tengah. Dan yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Pendidikan. Pertama-tama tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, patutlah kita menaikkan puji dan syukur kita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi hak-hak guru yang terabaikan, sehingga tentunya dalam sosialisasi ini nanti kita ikuti secara bersama dan pahami bersama apa maksud dari sosialisasi ini. Selanjutnya pada kesempatan ini ada 3 hal penting yang perlu kami sampaikan dalam hal memastikan hak-hak Bapak Ibu sekalian bisa terpenuhi dalam kenaikan jenjang. Yang pertama, memahami secara jelas regulasi dan kebijakan terbaru terkait UKKJ itu sendiri. Nah, sebentar akan disajikan oleh narasumber kita. Kalau ada yang tidak dipahami nanti silakan bertanya. Bahkan mungkin sebentar ada yang bisa kita uji petik. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, mengetahui persyaratan atau prosedur yang akan dipersiapkan dalam hal kenaikan jenjang nanti. Yang ketiga, mempersiapkan diri secara optimal. Ya, tentu pemberkasan apa semua harus disiapkan. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kelalaian yang kita alami biasa, kita ini punya SIM PKB, yang mana SIM PKB itu adalah sistem informasi berkelanjutan, yang tentunya setiap guru harus mengakses itu. Jadi informasi-informasi tentang panggilan PPG itu ada di situ semua, sehingga tentunya tidak ada yang ketinggalan. Apalagi kita daerah Lorenya, kita perlu pahami bahwa memang jaringan kita ini kadang-kadang bermasalah, apalagi mati lampu. Nah, itu jadi kendala-kendala utama dalam hal informasi-informasi terkait kenaikan jenjang. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan bahwa mungkin lari daripada konteks materi yang akan dibawa hari ini, dinas yang tentunya bertanggung jawab penuh terhadap kinerja ASN atau guru yang ada di satuan pendidikan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa target penilaian kinerja kita itu untuk Kabupaten Poso itu 36%. Namun sampai dengan saat ini penilaian kinerja itu masih sampai dengan 20%, Pak Kuras ya. 20% yang tentunya masih ada 16% yang harus dipenuhi. Itu terkendala rata-rata itu dari guru TK. Bahwa supaya kendala-kendala seperti ini tidak ada hambatan. Dan yang ketiga pada kesempatan ini, nah ini hak ini yang saya mau sampaikan terkait banyak sekali yang WA saya terkait sesuai jadwal itu minggu ini. Yang mudah-mudahan 1-2 hari ini ke depan bisa terjawab semua di kerinduan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk 14 keempat, jadi tidak bersamaan ya, tidak satu kali masuk. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan UKKJ pada saat ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Pilih di pinggir. Ibu yang salon. Siap. 1, 2, 3. Oke. Poso Tangguh. Poso Tangguh. 1, 2, 3. Oke, masih Kecamatan Lore Utara. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Poso Tangguh. 1, 2, 3. Poso Tangguh. 1, 2, 3. Sorry, Bundaran. 3. Poso Tangguh. 2, 3. 2, 3. Sudah ya. B ketiga C itu tidak bisa naik pangkat lagi, Pak. Kompetensi itu ada nanti tahapan kemarin Pak Dirman ini ikut tidak lolos untuk mendapatkan impasing jabatan. Nah itu yang sampai yaitu April
sama Oktober, ya. Dia naik pangkat, naik jenjang. Tapi di aplikasi dia masih jabatan lama, walaupun pangkatnya sudah naik. Misalnya, dulu dia 3D, dia naik pangkat 4A di April 2023, ada di sini. 4A dan 3C 2023, ada di sini? Ada, Ibu ya? Ada. Itu dinas mengeluarkan yang namanya impasing jabatan. Pernah dengar? Ada impasing jabatan. Impasing jabatan itulah yang ditandatangani oleh kepala dinas. Kalau sekarang sudah tidak, dia masuk ke aplikasi ini, ke UKKJ ini, baru Bapak Ibu melihatnya melalui SIM PKB. Nah, yang praktekkan sebentar. Bagi BKD, imut-imut Ibu. Aplikasi imut yang ada di BKD, nanti itu yang keluarkan SK pengangkatan pertama dalam jabatan guru. Sampaikan tentang kinerja. Saya balik ke situ ya, nanti kita balik-balik. Kinerja itu kenapa penting Bapak dan Ibu? Nilai kinerja menjadi nilai SKP. Nilai SKP itu nilai angka kredit. Guru ahli pertama itu golongan 3A dan 3B. Jadi kalau Bapak Ibu setelah mendapatkan jabatan fungsional pengangkatan pertama, dia 3A. 3A dan 3B, nama jabatannya itu adalah ahli pertama. Ya, ahli pertama. Nilai yang dia cari untuk mendapatkan dia naik dari 3A ke 3B atau 3B ke 3C, itu nilainya adalah 50. 50 dia cari nih, Ibu Pak. Berbeda dengan angka kredit dulu. Dulu Bapak Ibu kalau dapat angka kredit, kelebihan angka kredit itu disimpan menjadi bonus. Kalau sekarang so tidak. Bapak naik pangkat, kelebihan angka tidak dihitung. Cari baru lagi kalau naik pangkat. Nah, angka koefisien tahunan ini 12 ini, ya. 12 ini adalah angka koefisien nilai baik. Ya, 12,5 itu nilai baik untuk guru pertama. Tentu ada nilai yang sangat baik, ada nilai yang kurang atau cukup atau yang sangat kurang. Berapa tadi kalau dari 3B ke 3C naik pangkat? Nilainya berapa dicari? 50. Kalau nilainya sangat baik 12,5, berapa tahun dia naik pangkat? 4. Sudah kan? Guru yang cuma sampai kemarin nilainya tinggi. Akhirnya pangkatnya rendah. Ke 3B, karena yang dia minta sertifikat pendidik PPG itu, ya, gitu. Kalau dari 3B, jabatan dia pakai. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanya kepada 450, 150, berapa 4 tahun? 4 tahun. Ya. Kalau 3D ke 4E 50. 200. Pangkat 4B sudah dari 2018, mungkin mau masuk 9 tahun. Sampai hari ini belum naik pangkat. Jadi pada saat itu masih ada aturan yang pusat itu harus tindakan penyusunan apa itu? Tindakan keras, penelitian tindakan PTK. 3 untuk naik C, 4C, baru harus di pusat. Itu aturan lama. Sekarang sudah, jadi di situ terhambat itu. Masih 3B. Jadi sayangkan panggil hukum tidak lolos berkas. Jadi pada saat ini kebetulan ada semua di sini. Apakah masih ada jalan keluar? Sayangkan hukum tidak lolos berkas. Masih PPT terus. 3B-nya seberapa tahun, Pak? Rampot B tidak hukum Ibu, silakan kumpul berkas kalau nilainya cukup. Kapan tempatannya? Kapan? Bapak hukum supaya dapat penghargaan 3C. Nah, nanti kalau Bapak tidak ikut tetap pensiun 3B. Tapi kalau Bapak ikut hukum, SKP, kalau macam pengalaman kami semua diambil dengan langkah Garuda baru di Kongres. Akan masuk dulu bagaimana cara masuknya, bagaimana buka SIM PKB-nya.
Ada yang terpanggil tapi dia golongan 2. Itu karena di Dapodiknya dia pasti diisi S1. Itu diisi S1 dia sudah lama Ibu. 2023 tahun ajaran baru, datanya di Dapodik saya pastikan S1. Makanya dia terpanggil